Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Zara Fairuz. Saya NIM 20201011031138 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari soal hukum perdata tiga waris dosen pengampu Butinuk. Yang soal pertama yaitu tentang sistematika hukum waris dalam doktrin dan dalam BW, kemudian ada hukum waris dan penggolongan penduduk di Indonesia, kemudian ada perumusan batas hukum waris. Hukum waris dalam sistematika doktrin dalam BW dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum kekayaan atau hukum harta benda, kemudian ada hukum kewarisan. Hukum tentang orang diatur dalam bab 1 dan 2 serta buku 4 dan bab 4 KUH Perdata yang memuat hal-hal tentang manusia sebagai subjek hukum. Hukum keluarga diatur dalam bab 4 sampai 17 buku 1 KUH Perdata yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan beserta berhubungannya dalam harta kekayaan. Yang ketiga, hukum kekayaan atau hukum harta benda, yaitu dalam bab 1 sampai 9 dan 20 dan 19 sampai 21, buku 2 serta bab 1 sampai 17, buku 3 KUH Perdata yang memuat tentang hubungan yang dapat dinilai dengan uang seperti hukum kekayaan mutlak dan hukum kekayaan relatif. Kemudian hukum kewarisan diatur dalam bab 12 sampai 18 buku 2 KUH Perdata yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tentang benda atau kekayaan seseorang jika telah meninggal dunia. Kemudian hukum waris dan penggolongan penduduk di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Golongan Eropa itu meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tapi bukan dari Belanda. Kemudian golongan Bumi Putra meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumi Putra. Golongan Timur Asing meliputi penduduk yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumi Putra. Golongan ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa, seperti Arab dan India. Kemudian untuk perumusan atau batasan hukum waris, perumusan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut, serta mengatur cara-cara berpindahnya siapa-siapa saja yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut hingga harta apa saja yang diwariskan. Batasan hukum waris menurut Alfred Law adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kemudian soal yang nomor 2 itu tentang asas mengenai diri pewaris dan ahli waris. Asas ahli waris diatur dalam pasal asas kematian pasal 830 BW. Kemudian syarat dapat berlangsungnya suatu perwarisan harus didahului dengan kematian. Kemudian ada bukti berupa akte kematian. Asas pewaris mengenai ahli waris yaitu mengenai pewaris yaitu pasal 838, 839, 840 BW. Seorang ahli waris haruslah orang yang tidak dianggap sebagai orang yang tidak patut mewaris. Kemudian mereka yang telah diputus hakim dan pernah dipersalahkan, dan kemudian mereka yang mencegah pewaris membuat atau mencabut wamar. Hak sayyidina yang nomor 3 tentang hak khusus ahli waris yaitu hak sayyidina atau sayyidina dan hereditas petitio. Hak sayyidina atau sayyidina yaitu orang yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup. Maksudnya agar dengan meninggalnya pewaris, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu. Walaupun mereka tidak tahu menahu akan meninggalnya sepeninggal itu. Hereditas petitio yaitu setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seseorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya, penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Kemudian yang 4 itu tentang nomor 4 ada 5 soal. Yang pertama yang A, jelaskan syarat ahli waris ab intestato menurut pasal 832 dan 852. Ahli waris ab intestato diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara, baik sah maupun luar kawin, dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara.
Sedangkan menurut pasal 85 dua anak-anak atau sekalian, keturunan mereka biar dilahirkan dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedara, mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Kemudian yang B, tentang maksud dari mewaris berdasarkan hak sendiri adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, istri, atau suami pewaris. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris. Kemudian yang C, maksud dari mewaris berdasarkan pergantian tempat. Pasal 841 menetapkan bahwa penggantian tempat memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Hak di sini harus diartikan hak-hak yang sedianya akan didapat seandainya ia mati lebih belakang dari pewaris karena ternyata ia mati lebih dahulu, maka ia tidak mempunyai hak apa-apa atas warisan. Kemudian yang D, tentang jelas syarat penggantian tempat. Syarat penggantian tempat yaitu orang yang menggantikan haruslah memenuhi syarat menjadi sebagai waris. Kemudian orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal lebih dahulu, karena orang tidak dapat bertindak sebagai pengganti orang yang masih hidup. Kemudian ada orang yang digantikan tempatnya harus orang yang pantas atau patut mewaris, ia tidak menolak harta warisan. Yang terakhir, penggantian hanya terjadi oleh keturunan sah. Untuk yang E, soalnya adalah peristiwa penggantian tempat dan pembatasan atas asas pengganti, serta hubungan antara pasal 861 dan 845 BW. Ahli waris karena penggantian tempat diatur dalam pasal 841 dan 842 KUH Perdata sebagai berikut. Pasal 841, 841 KUH Perdata bahwa penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Pasal 842 KUH Perdata bahwa penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. Di sini pasal 845 BW menolong keluarga saudara dalam garis menyimpang atau menyamping yang berada dalam derajat yang lebih dari ke-6, yaitu dalam derajat yang ke-7. Hal itu berarti bahwa pasal 845 BW memberikan perkecualian atas memperlama berlakunya pasal 861 BW. Untuk soal yang kelima yaitu penggolongan ahli waris dalam BW ada 4 golongan, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan 1, suami atau istri yang hidup terlama dan anak keturunan. Contohnya, jika ada seorang suami meninggal, maka ahli warisnya adalah istri dan anak keturunannya. Golongan kedua, orang tua dan saudara kandung pewaris. Contoh, jika ada seorang anak yang tidak memiliki istri maupun anak, maka ahli warisnya adalah orang tua atau saudaranya. Golongan 3, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Golongan keempat, paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Kemudian nomor 5B adalah tentang ketidakpatutan dan hal apa saja yang menyebabkan onwardik. Kemudian akibatnya apa saja bagi ahli waris yang lain. Ketidakpatutan mewaris oleh undang-undang telah ditentukan mengenai orang-orang yang karena perbuatannya tidak pantas dan tidak patut mewaris. Menurut pasal 838 BW, orang-orang yang digolongkan ke dalam hal tersebut adalah mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Kemudian mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana. Kemudian mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Kemudian mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memasukkan surat warisan waris. Akibat ketidakpatutan terhadap ahli waris lainnya adalah bahwa hal ini ternyata pembuat undang-undang telah lalai untuk mengaturnya. Mengingat bahwa masalah akibat ketidakpatutan mirip sekali dengan masalah akibat penolakan suatu warisan. Maka para sarjana berpendapat bahwa peraturan undang-undang yang mengatur tentang akibat penolakan secara analogis dapat diterapkan terhadap ketidakpatuhan. Kemudian untuk soal yang ke-6 adalah tentang besarnya hak bagian anak luar kawin bersama ahli waris golongan 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, anak luar kawin mewaris bersama golongan 1. Bila pewaris meninggal dengan menggunakan keturunan sah dari suami, maka anak luar kawin yang diakunya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak yang sah. Jadi cara menghitung anak luar kawin adalah mengandaikan mereka anak sah terlebih dahulu, baru kemudian dihitung hak sebagai anak luar kawin. Yang B, anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 2 dan 3 dan golongan 3.
Pasal 863 BW menyatakan, jika pewaris tak meninggalkan keturunan maupun suami istri, akan tetapi meninggalkan keluarga saudara dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki atau perempuan, atau keturunan saudara, maka mereka menerima setengah dari warisan. Dengan demikian, rumusan pasal 863 BW dapat diperjelas menjadi apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan 2 atau golongan 3, maka mereka mendapat setengah warisan. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 4. Kalimat terakhir pasal 863 ayat 1 BW menyatakan, dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, 3/4, maksud kata-kata sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah ahli waris golongan 4 dalam hal anak luar kawin yang berhak mewaris dengan ahli golongan 4, maka besarnya hak bagian mereka adalah 3/4. Nah, soal yang terakhir nomor 7 adalah tentang pasal 874 sampai 899 BW dan pasal 895 sampai 912 BW, yaitu maksud dari pasal tadi adalah membahas tentang surat wasiat, dimulai dari pengertian surat wasiat, kemudian membahas ketetapan surat wasiat mengenai harta peninggalan, surat wasiat mengenai keluarga saudara, dan kepentingan orang-orang miskin tentang pengangkatan ahli waris. Kemudian dari pasal 881 BW hingga 894 BW membahas tentang penerimaan hibah wasiat. Kemudian tentang ketetapan pada hak kebendaan. Adanya larangan dipindahtangankan yang sudah dihibahkan, serta larangan menyimpang dari isi surat wasiat. Kemudian membahas juga yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Dianggap tidak tertulis dan adanya pengakuan alasan palsu, maka pemberian hibah wasiat batal. Kemudian untuk yang B, nomor 7B, sebutkan dan jelaskan maksud dari surat wasiat holografis dan surat wasiat umum. Surat wasiat holografis adalah surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris tanpa adanya saksi, hanya dengan satu notaris saja. Contoh, surat wasiat tentang wasiat harta, tetapi jumlah tidak terlalu banyak. Kemudian ada surat wasiat umum, adalah surat yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikendakinya terhadap harta kekayaan setelah dia meninggal dunia kelak. Bentuk surat wasiat ini dibuat dan ditandatangani oleh pemberi wasiat di hadapan notaris dan juga 2 orang saksi. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.